Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua masih mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Memasuki masa PSBB ini, kita harus tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dengan cara tidak bergerombol, dan memakai masker. Karena di Indonesia untuk angka COVID saat ini mulai meningkat tajam setelah kemarin ada liburan panjang. Saya berharap kita semua masih tetap semangat untuk memuji Tuhan walaupun kita masih beribadah secara online. Amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Katakan, bila Allah dengan kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa
Tuhan. Harusnya kita dengan semangat nyanyi lagu ini. Kita mulai lagi ya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Lambaikan tanganmu. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup membungkam setiap kekuatan lawan. Sampai selamanya Engkau yang kami puji dalam hidup kami, Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan
perlindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan meluluskan engkau dari jerat merangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami bawa setiap pujian kami kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami. Sore ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada kami semua, dan kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap dalam ibadah online. Haleluya. Saya berharap tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Masih ucap syukur, bisa ibadah, bisa ketemu Tuhan, walaupun tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, tetapi kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan. Percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Minggu lalu kita belajar menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini lewat 4 hal. Yang pertama, dengan mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Yang kedua, dengan memuji Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 22 dikatakan Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Yang ketiga, dengan hidup kudus ya. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Yang keempat, dengan hidup rukun. Kalau kita hidup rukun, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, saya takut saudara, kita sudah menghadirkan Tuhan, tapi ketika Tuhan hadir kita nggak tahu kita harus apa. Karena itu malam hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana meresponi atau bagaimana menyambut kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan orang yang Bapak Ibu Saudara sayangi, dengan orang yang Bapak Ibu Saudara rindukan, dengan orang yang Bapak Ibu Saudara dambakan, apa yang saudara lakukan? Saya sudah bayangkan ya, kalau saya ketemu anak saya akan peluk dia, saya akan cium dia, karena saya sudah kangen, udah 1 tahun tidak ketemu. Walaupun setiap minggu kita berkomunikasi lewat HP ya, lewat video call bisa lihat wajahnya, seneng. Tapi saya nggak puas dengan itu, pengen ketemu, segera ketemu. Kalau ketemu, saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Saya akan peluk, saya akan cium dia, saya akan dekap dia, saya nggak lepaskan ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Kita sudah berusaha untuk menghadirkan Tuhan, tetapi ketika Tuhan hadir, apa yang kita lakukan? Pernah mikir gitu nggak? Mungkin nggak kepikir ya. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-18, apa yang dilakukan oleh Abraham kita akan periksa dari ayat 1 sampai ayat 8. Kejadian pasal yang ke-18. Ayat pertama saya akan bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangtin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Apa yang Abraham lakukan ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Bapak ibu saudara, dari 2 ayat ini kita bisa melihat, ayat pertama dikatakan Tuhan menampakkan diri, Tuhan hadir. Nah, di ayat yang kedua dikatakan ketika Abraham mengangkat mukanya melihat 3 orang berdiri di depannya, sesudah dilihatnya mereka, dia berlari. Abraham adalah seorang yang peka dan tanggap akan kehadiran Tuhan. Ketika dia menyadari Tuhan menampakkan diri kepadanya, yang dia lakukan adalah dia berlari menyongsong mereka, lalu sujud. Tidak cuma lari menyambut Tuhan, tetapi dia sujud menyembah. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyambut Dia dan kita sujud menyembah. Banyak orang tidak tanggap, tidak peka dengan kehadiran Tuhan, bahkan meremehkan kehadiran Tuhan. Ketika kita ke gereja, kita memuji-muji Tuhan, banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan hadir di situ. Karena itu tidak jarang kita lihat ibadah sudah mulai tapi jemaat masih ngobrol. Tidak jarang kita jumpai ada banyak orang, tidak cuma anak-anak muda, orang tua pun sama, main HP di gereja, lihat SMS, lihat WA, anak-anak muda main game dan lain sebagainya. Saya ngomong begini karena saya pernah melihat, ya, sebelum corona, selain saya menggembalakan, tapi biasanya saya ambil waktu untuk beribadah. Saya hadir di sebuah gereja. Nah, banyak kali saya terganggu dengan sikap orang-orang yang datang, gitu ya. Suatu hari seorang tua di sebelah saya, ya, saya nggak tahu dia datang untuk apa, tapi yang pasti dia terus main HP, begitu ya. Selama ibadah, saya pikir orang ini keliru, salah alamat. Kalau mau main HP mbok yo di rumah, ngapain gitu ya, susah-susah ke gereja gitu ya, cari parkir aja susah dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak tanggap akan kehadiran Tuhan, orang yang meremehkan kehadiran Tuhan. Ibadah sambil tiduran, ya, ibadah sambil terima telepon. Tapi jemaat GPI Anda ada yang seperti itu jemaat di hutan-hutan, amin, ya, nggak ngerti, lagi ketemu Tuhan, lagi ibadah, bisa-bisanya angkat telepon. Ini kurang ajar banget, ya, kalau Anda ya bertobat, ya. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Apa yang Abraham lakukan? Dia sangat menghormati Tuhan, dia sambut Tuhan, dan dia sujud menyembah. Tidak hanya itu, coba kita lihat ayat selanjutnya. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Abraham tidak hanya menyambut, menyongsong tamunya yang di tengah-tengah itu ada Allah, ya, tapi dia juga mengambil sepotong roti, gitu ya. Dia lari mendapatkan istrinya di ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Tidak hanya roti yang dia berikan, tetapi di ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Tidak hanya roti, tapi dia ambil ternaknya, ya, bukan ternak yang sudah tua. Iki wis tuwek, wis kate mate. Daripada nanti mati, lebih baik, nah, dipotong aja,
disuguhin gitu ya. Tapi dia ambil, di sini dikatakan dia ambil anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Dia ambil dari ternaknya yang terbaik, dia berikan, dia persembahkan. Ayat 8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu. Dadi itu keju ya, susu, keju, terus anak lembu tadi yang sudah dimasak lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Menyongsong, sujud menyembah, dan dia berikan yang terbaik. Ada banyak orang, ada beberapa orang kalau soal pelayanan oke, ya enggak apa-apa, persembahkan waktu untuk Tuhan. Tapi kalau soal duit, tunggu dulu. Buat keperluan sendiri aja enggak cukup, kok mau kasih buat pelayanan. Ada orang yang seperti itu. Tapi saya percaya nanti lain kali Kak Nani mungkin bisa saksikan ya, enggak akan berkurang dan tidak akan habis ketika kita memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Dia Allah yang menambah-nambahkan. Karena itu mari kita belajar seperti Abraham. Songsong Tuhan, sambut Tuhan, hormati Tuhan, sujud menyembah, dan beri yang terbaik apa yang kita punya, termasuk hidup kita. Amin. Hidup ini milik Tuhan. Kita harus pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan orang ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Kita akan lihat sama-sama Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12, di ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, kemudian dibawanya kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Yang bisu berkata-kata, yang buta melihat. Kalau saya nggak bisa ya, saya doain orang yang bisu bisa melihat, yang buta bisa berkata-kata. Ya aku doain ya, orang bisu itu ya bisa berkata-kata. Oke, apa yang dilakukan orang ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Menginginkan Tuhan melakukan sesuatu. Dibawanya orang buta, dibawanya orang bisu untuk apa? Untuk memohon supaya Tuhan menyembuhkannya. Ada banyak kisah di dalam perjanjian baru ketika mendengar nama Yesus, banyak orang datang untuk disembuhkan. Ya, dalam Matius pasal yang ke-17 pun coba kita lihat kisah ini. Matius pasal yang ke-17 mulai ayat 14. Saya akan bacakan ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air dan lain sebagainya. Kita tidak baca semua ya. Tapi dari ayat ini kita melihat bahwa ada orang datang, dia menyambut Tuhan, dia menyembah Tuhan, tapi punya tujuan. Seperti Bapak ini ya, dia datang mendapatkan Yesus, dia menyembah karena dia punya tujuan. Dia ingin anaknya yang sakit ayan itu disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang seperti ini datang menyembah kepada Tuhan dengan tujuan. Karena menginginkan sesuatu, karena ingin disembuhkan, karena ingin diberkati, karena ingin ini dan itu, dia menyembah Tuhan. Tidak apa-apa sih, tapi nanti kita akan belajar. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Hidup kita akan berubah, segala sesuatu akan berubah ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tanpa kita kejar pun, kita akan mendapatkannya. Dia Allah yang mengerti dan dia Allah yang peduli. Suatu hari Tuhan datang ke rumah mertua Petrus ya. Ketika dia melihat mertua Petrus sakit demam, Petrus tidak minta supaya mertuanya disembuhkan, dan mertuanya juga nggak minta supaya dia disembuhkan. Tetapi melihat itu,
Tuhan menjamah mertua Petrus dan mertua Petrus disembuhkan. Ada banyak kisah yang lain. Hati Yesus ini hati yang penuh dengan belas kasihan. Lihat orang menderita, lihat orang susah, dia pasti tidak tahan, dia pasti turun tangan. Kalau kita belajar dari kitab Keluaran, siapa namanya Tuhan? I am that I am. Aku adalah aku. Aku yang bertindak, aku yang menolong, aku yang melakukan sesuatu. Dia bukan Allah yang cuek dan diam, tetapi dia Allah yang mengerti dan peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang peduli. Amin. Yang ketiga, ada orang datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus, berjumpa dengan Tuhan untuk mencobai Tuhan. Ada banyak kali kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa kita untuk mencobai Tuhan. Ada yang pernah begitu? Kalau kamu Tuhan, ya, aku pasti sembuh. Berarti kalau nggak sembuh, kamu bukan Tuhan. Nah, ini mencobai Tuhan, ya. Oh, minta kok ngancam-ngancam begitu. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki. Kita tahu Dia Allah, Dia Tuhan. Dia punya kuasa di langit dan di bumi. Yang keempat, Yohanes, ini lucu ya, tapi saya masukkan. Ada banyak yang lain sebetulnya, tapi saya pilih beberapa, termasuk Yohanes pasal 21. Saya ketika baca ayat ini, saya ketawa gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika dia tahu itu Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Rupanya Petrus malu ya, ketemu Tuhan dalam keadaan telanjang seperti ini. Kisah ini dilatar belakangi suatu hari Petrus mengajak teman-temannya menangkap ikan, kembali menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang. Dia bertanya, "Ada lauk pauk enggak?" Ya. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Itu di ayat 6 di pasal 21. "Maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka dapat ikan banyak ya. Nah, di ayat 7 Yohanes melihat itu, dia berkata, "Itu Tuhan." Nah, tadinya mereka tidak tahu kalau itu Yesus ya. Nah, Petrus kan menangkap ikan ya, jadi tidak berpakaian secara penuh begitu ya, mungkin celana pendek kali, cuma celana kolor. Tapi ketika dia tahu itu Yesus, langsung dia pakai pakaian lucu ya. Ya, datanglah kepada Tuhan dengan sopan ya, seperti Petrus. Oke, saya nggak panjangkan firman Tuhan. Ada banyak yang lain. Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia ketakutan. Kenapa? Dia berkata, "Celakalah aku, sebab aku orang yang najis bibir ya, bibirnya tidak kudus." Tapi ada banyak jemaat Tuhan
bibirnya ndak kudus bojoan, suka nipu, suka berkayal, suka bohong, tapi ketemu Tuhan kayaknya nggak punya dosa begitu. Nggak seperti Nabi ini ya. Malam hari ini saya ingin kita pikirkan ya, kita serius, kita berpikir bagaimana respon kita ketika kita bersumpah dengan Tuhan. Ada banyak kali kita tidak menyadari, ya asal ibadah, kita tidak sadar kita sedang bersumpah dengan siapa, kita sedang menghadap siapa ya. Bisa ibadah dengan tidur-tiduran di rumah, oh kan online, tidak ada yang lihat gitu ya, sambil tiduran, nggak sopan ya. Ayo belajar belajar menghormati Tuhan ketika Dia hadir dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita. Apa yang Dia lakukan? Apakah kita seperti Abraham? Kita sambut Dia, kita sembah Dia, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Ataukah kita seperti kebanyakan orang ya, ketemu Tuhan untuk apa? Aku nek ketemu Tuhan, saya nggak tahu. Saudara pernah pikir begitu? Pernah berpikir nggak ya? Kalau ketemu Tuhan, saudara mau apa? Mau kayak Abraham, sujud menyembah, menyongsong, menyambut, atau seperti banyak orang, aku minta kesembuhan, aku minta kaya, aku minta jodoh, aku minta ini, atau seperti itu? Ataukah seperti orang Farisi dan orang Saduki, ketemu Tuhan untuk mencobai Tuhan? Ataukah kita seperti Petrus, belajar dengan kesederhanaannya untuk menghormati Tuhan ya. Nelayan itu kayak kerja ya utuh ya, tapi ketika dia bekerja, ketika dia bersumpah dengan Tuhan, dia pakai pakaiannya menghadap Tuhan dengan penuh rasa hormat. Karena itu malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sambut Tuhan, kita beri yang terbaik. Tadi saya katakan kehadiran Tuhan pasti berdampak di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita. Saya senang ya lihat anak-anak PAW itu luar biasa. Mereka semangat melayani Tuhan, tapi dalam studi juga luar biasa. Ada yang IP-nya 4, kumlot gitu saudara. Luar biasa. Saya percaya kehadiran Tuhan mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup ini tanpa kita minta, tanpa kita kejar, dengan sendirinya itu akan terjadi di dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Setidaknya malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang serba tidak menentu, dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran. Ini corona lagi merah lagi ya, semua pada ketakutan lagi. Bisakah kita ucap syukur ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ayo belajar
datang kepada Tuhan bukan dengan 1000 permintaan. Mau ini, mau itu, pengen ini, pengen itu, minta ini, minta itu. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita. Kita bawa hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kita bawa hati yang penuh dengan kerinduan. Kita bawa hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan. Merindukan Tuhan seperti kita merindukan orang yang kita cintai, yang lama kita tidak temui. Mencintai Tuhan lebih dari orang yang kita cintai. Ayo bawa yang terbaik. Amin. Bukan keluh kesah, bukan permintaan, tapi hati yang limpah dengan ucapan syukur. Mari angkat kedua tanganmu, bersama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini syukur kami Tuhan, ini cinta kami kepadamu, ini hati kami, hati yang rindu kepadamu, hati yang mengasihimu lebih dari apa yang kami miliki dan kami inginkan. Kami rindu terjadi perubahan di dalam hidup kami ketika kami berjumpa denganmu. Kami dah hanya minta, minta dan minta, tapi biar mulai malam hari ini kami boleh datang kepadamu membawa sesuatu, membawa persembahan kami, membawa pujian kami, membawa hidup kami, biar Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kami boleh berjumpa dengan Tuhan walaupun lewat online. Kami tahu Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kami, dan Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, studi mereka Tuhan memberkati. Mereka yang sedang berjuang dengan pelajaran online mereka, dan mungkin ini sulit bagi mereka. Kami tahu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu yang sulit akan dibuat menjadi mudah oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang penuh hikmat, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam studi mereka. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati apa saja yang kami lakukan, dan Tuhan buat berhasil. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
percaya kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.